ini sih, awal tahun ini didiagnosa sebagai bipolar. Cukup kaget juga awalnya karena sebelumnya saat fase depresi yang pertama saya itu didiagnosa sama psikolog kalau saya depresi aja gitu, maksudnya bukan bipolar, cuma depresi. Tapi kemudian saat jadi itu kan waktu saya depresi itu, habis itu waktu saya mania saya itu langsung berhenti total gitu loh Kak untuk menjalankan terapi ataupun apapun karena saya merasa saya baik-baik aja, dan akhirnya saya jatuh lagi di fase depresi lagi. Nah, waktu fase depresi yang kemarin tuh akhirnya saya sampai percobaan bunuh diri. Sampai percobaan bunuh diri kan udah saya merasa membahayakan diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke psikiater, dan di situ saya baru didiagnosa sebagai bipolar. Nah, permasalahan saya adalah sekarang alhamdulillahnya saya lagi mania nih, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas pergerakannya, tapi saya sedang dalam kondisi mania. Dan permasalahannya adalah ketika saya dalam kondisi mania, saya tuh langsung menghentikan semua terapinya gitu loh Kak, karena saya merasa kalau kita lagi mania kan banyak banget nih yang pengen dikerjakan, nggak butuh tidur. Saya beberapa hari ini tidurnya di atas jam 12, terus bangunnya sebelum jam 4 pagi itu saya udah bangun. Dan beberapa hari terakhir itu, beberapa hari yang lalu saya sempat nggak tidur sama sekali semalaman itu karena banyak banget yang dikerjakan gitu saat mania. Nah, saya kayak merasa takut, atau bukan takut sih, kayak merasa kalau saya kayak saya minum obat lagi tuh kan kayak brain fog gitu, pikirannya kayak mampet gitu loh Kak. Tapi sebenarnya saya juga sadar kalau semisal nanti saya ke depresi lagi, depresi itu kan fase yang sangat buruk gitu buat kita, kayak gitu, hidupnya tuh suram banget gitu, dan semua orang pasti nggak pengen lah masuk ke fase depresi itu. Nah, gimana sih Kak caranya, seperti tadi Kakak bilang, bagaimana caranya kita menjaga disiplin kita untuk menjalani terapi, apalagi kalau pas kita masuk dalam kondisi yang mania, di saat kita lagi punya banyak banget ide, walaupun kadang juga memberatkan diri sendiri, tapi kita juga bisa menjalani terapi gitu Kak. Mohon bantuannya. Sama satu lagi, bagaimana tadi Kak Igi tuh sangat beruntung gitu didorong ke psikiater oleh orang tuanya, sedangkan orang tua saya tuh bukan termasuk orang tua yang melek tentang mental illness. Begitu juga dengan kelompok circle inti saya itu, maksudnya teman-teman saya itu juga nggak melek tentang mental illness. Bahkan saat ada satu orang yang saya cerita tentang kondisi saya dijudge yang kurang iman lah, apalah gitu. Nah, bagaimana caranya kita menjelaskan ke orang-orang terdekat kita, tapi yang tidak mengerti apapun tentang mental illness. Kayak gitu aja sih Kak. Mohon maaf ya panjang. Terima kasih. Ini dari aku dulu apa Aulia nih? Dari aku dulu ya. Tadi mania ya, masalah mania. Memang betul. Banyak banget kasus bahwa orang yang mania, mereka berpikir mereka sembuh, I'm cure gitu. Kok sembuh? Dan aku nggak mau orang tuh kalau udah mengalami depresi sama mania, itu pengennya mania terus. Karena kalau mania tuh kayak produktif, terus happy, walaupun ada juga irritable-nya gitu. Tapi betul, jadi kita tuh jadi males minum obat gitu ya. Tapi yang perlu diingat, mania yang berlebihan itu misalnya contohnya tidak butuh tidur. Tidak butuh tidur itu berbahaya gitu ya. Misalnya kamu tidak butuh tidur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 10 hari, 14 hari juga ada. Misalnya kayak orang yang 2 minggu gitu ya, nggak tidur gitu, tidak butuh tidur. Itu nanti akan jadinya tuh halusinasi. Terus gimana sih kalau orang nggak tidur 14 hari? Sebayangin nggak? Kita nggak tidur sehari aja, irritable, kemudian bisa ngablu. Ngablu tuh bahasa apa ya? Maksudnya kayak ada halusinasi gitu loh. Kayak ada halusinasi, kayak ngomong juga udah nggak benar dan sebagainya. Tapi biasanya kalau orang dengan bipolar, tadi kan makanya kalau didiagnosa dengan bipolar itu bisa menekan mood. Kalau kamu lagi mania nih, jangan lanjutin itu manianya. Kan kamu udah tahu nih, oh lagi mania nih, harus dikontrol. Sebenarnya fungsinya mood stabilizer itu kan untuk membuat mood kamu seimbang gitu ya. Jadi manianya ini ditekan gitu, direpresif. Jadi supaya tidak nanti efeknya kalau misalnya kita mania, depresinya tuh bakal
ini loh bakal down-nya tuh drop gitu, moodnya turun drastis terus gitu. Jadi kurvanya tuh dari gini ke gini gitu. Itu yang harus kita hindari karena kalau kita terlalu, aku pernah ngalamin gitu ya, terlalu excited, misalnya waktu buat bipolar day gitu ya, wah acaranya berhasil, whatever, tapi aku ngerasain tuh, habis straight naik, moodnya langsung drop, itu. Jadi harus yang kita ingat tuh itu ya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa sih pertanyaannya, aku lupa. Kak Priyanka, halo kakak. Bagaimana Bagaimana caranya untuk memberikan edukasi dan menjelaskan kondisi kita ke orang yang benar-benar nggak paham. Benar-benar nggak paham ya. Ini ada tipe orang yang emang dia ignorant aja gitu ya. Udah kita jelasin berkali-kali, tapi memang kalau dia nggak put attention-nya sama kesehatan mental, susah juga ya. Tapi sebenarnya kalau orang-orang terdekat kamu atau misalnya teman atau apa, itu bisa diajak ke edukasi, ke psikoedukasi, itu biasanya mereka bisa membuka pikiran mereka bahwa memang kesehatan mental itu penting loh. Dan maksudnya tidak ada salahnya orang itu melakukan terapi ke psikiater atau ke psikolog, karena masih banyak juga nih orang yang di stigma pergi ke psikiater atau ke psikolog gitu. Kalau sekarang aku concernnya lebih ke yang self diagnose sih, tapi kalau memang kita sudah memang didiagnosa bipolar disorder oleh profesional, itu memang lebih baik melakukan terapinya dengan benar. Nah, kalau untuk mereka yang benar-benar nggak ngerti, yang apa ya? Kalau kita melakukan edukasi ke mereka semaksimal mungkin, kalau mereka memang nggak mau mengerti atau masih tetap ngeyel gitu ya, nggak ignorance gitu ya, mendingan kamu cari support system lain gitu. Contohnya kan ini peer support group gitu. Ya, peer support group, dan kita tuh di sini semua punya problem yang sama, yang bisa, maksudnya punya satu topik yang sama yang bisa dibicarakan kayak gitu. Jadi kamu nggak ngerasa sendirian gitu ya. Misalnya support system kamu tadi misalnya keluarga atau teman dekat yang mau mengerti, kamu bisa cari peer support. Ya memang kalau peer itu kan memang punya masalah yang sama, so kamu bisa bebas cerita apa aja kayak gitu. Atau bisa jadi nanti ada misalnya grup terapi, kamu bisa cerita di situ supaya kamu lega, supaya kamu dapat masukan dari teman-teman yang lain, tips-tips yang lain kayak gitu-gitu. Jadi itu membuka wawasan kamu juga gitu loh. Syukur-syukur kalau kamu bisa menjelaskan ke satu orang aja gitu loh. Targetnya satu orang aja untuk menjelaskan bahwa tentang kesehatan mental itu udah bagus banget gitu orang itu, dan orang itu mengerti. Oh oke. Gitu. Tapi kan ada juga yang misalnya emang ya udah lo mau jelasin apa, orang itu tetap nggak mau ngerti gitu. Pasti banyak loh orang seperti itu. Aku ngelihat nggak usah misalnya teman-teman terdekat yang memang concernnya cuman misalnya ngurusin maksudnya concern utamanya adalah keluarga, concern utamanya adalah pekerjaan, karir, uang dan sebagainya, ekonomi misalnya kayak gitu. Tapi banyak influencer juga yang memang nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Mereka aku anggap ignorance aja gitu. Tapi aku melihat banyak juga influencer yang mulai sadar bahwa kesehatan mental itu penting loh. Bahwa depresi klinis itu memang ada, mania itu emang ada, anxiety itu emang ada gitu. Jadi bukan kita mengada-ngada gitu loh. Memang ada, ini memang ada diagnosanya gitu. Nah, orang-orang yang self-diagnose tadi itulah yang membuat makna dari apa yang kita kampanyekan selama ini, bahwa kita pengen memberitahu bahwa ini adalah adalah namanya ada namanya gangguan namanya bipolar, dan ini bukan salah kita loh. Kita lahir dengan misalnya genetik, terus
kemampuan sekitar kita nggak seimbang dan sebagainya, ini not our fault. Tapi kan bagaimana apa yang kita lakukan untuk coping with that itu yang penting gitu kan. Jadi kita tuh nggak selalu harus minta dimengerti oleh mereka, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita juga bisa bersaing dengan kalian, kita bisa juga jadi produktif, kita bisa juga jadi orang yang berguna buat perusahaan, keluarga, dan sebagainya, orang-orang terdekat. Nggak ada bedanya dengan kalian gitu loh. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Ada lagi, Kak? Ini ada yang, Kak, masih ada kesempatan untuk bertanya, Kak? Oke, iya. Kak Igi dan Kak Tadi Aulia. mungkin. Oh iya, dari Mbak Aul gimana Ya, tanggapannya kalau misalnya dari psikolog pertanyaan dari yang tadi. Kak tadi? Tadi kalau episode manik itu maksudnya nggak bisa ini ya, nggak bisa handle gitu. Maksudnya nggak tahu harus jadi ngapain merasa gitu. cure gitu. Jadi dia kayak merasa cure, jadi nggak mau minum obat. Oh gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini kalau nggak salah. Iya. Ya, gitu. Masih dengar suara saya nggak, Kak? Iya, masih. Ya. Iya, jadi kalau waktu lagi mania itu kan ngerasanya aku bisa menaklukkan dunia lebaynya gitu loh, Kak. Jadinya kayak kalau minum obat itu rasanya bikin pikiran kayak apa ya istilahnya, kalau saya pernah baca tuh brain fog gitu. Jadi kayak pikirannya mandek. Jadi kalau misal saya minum obat, ya kalau misal saya minum obat kan nanti rasanya aku nggak bisa ngerjain ini lagi nih. Belum tentu nanti waktu depresi aku masih bisa seperti ini. Nah, ini berkaitan ya Mbak, berarti sama yang pertanyaan kedua, sama support system. Itu kenapa dalam diagnosis bipolar saya mesti selalu nanyain significant other-nya. Soalnya pada saat maniknya, pada saat episode manik, hal-hal yang tidak bisa dia kerjakan saat episode depresi, dia bisa kerjain akhirnya kan. Terus akhirnya yang harus jadi alarm apa? Support system gitu. Jadi sebenarnya itu pilihan Mbak gitu. Mbak nyaman dengan kondisi itu, cuman tadi alarmnya itu kalau sudah nggak tidur. Kadang beberapa klien saya itu kalau misalnya udah dia bipolar, dia nggak mau tidur beberapa hari saking semangatnya dan saking dia nggak mau kehilangan momen itu gitu. Betul sekali, Kak. Itu di mana support sistemnya penting gitu di situ. Jadi dia biasanya mengingatkan, saya minta, terus dia kalau misalnya dengan saya dan ada psikiaternya juga, biasanya obat, lifestyle itu biasanya dukungan support system. Jadi emang Mbak Priyanka nggak bisa sendirian gitu buat ngadepin bipolar sampai benar-benar episode itu nggak muncul dalam beberapa tahun ke depan gitu. Ya itu tadi benar juga kata Mbak Igi, kalau misalnya keluarga tidak mensupport, bisa cari support system lain yang dimana itu bisa jadi alarmnya Mbak Priyanka juga. Terus dia juga bisa jadi support system yang ingetin gitu minimal. Jadi teman cerita, apalagi kalau misalnya udah mau cerita pada saat episode itu muncul, maniknya muncul, udah cerita terus gitu. Kalau misalnya support systemnya nggak paham dia kenapa, kan malah ditolak atau diabaikan, itu bisa naik lagi nanti diagnosisnya jadi rendah diri, schizotipal, psikotik dan sebagainya gitu. Jadi pelan-pelan bicara sama keluarga, terus kalau misalnya keluarga seharusnya banyaknya klien saya itu keluarga sadar sendiri, kenapa nih kok moodnya berubah-ubah, kok tiba-tiba kayak gini, kok tiba-tiba nggak mau tidur dan sebagainya gitu. Dan juga sebenarnya pilihan Mbak Priyanka sendiri kalau misalnya mau nyaman dengan situasi itu, tahu kapan harus kontrol diri, karena bisa jadi nanti diagnosisnya bisa berubah lagi, tidak bipolar lagi, malah psikotik dan sebagainya gitu. Itu sih dari saya, cuman itu yang bisa saya sampaikan karena saya harus hati-hati sekali buat ngomong di sini. Saya takutnya karena kan karakter setiap klien itu beda-beda. Mbak Igi sama Mbak Priyanka penyebab bipolarnya bisa beda, obat yang diresepkan bisa beda, ketahanannya selama episodenya misalnya bisa beda gitu. Jadi
emang harus hati-hati, nggak bisa dipukul rata. Maksud saya, apa yang saya bilang ke Mbak Priyanka belum tentu berlaku ke Mbak Igi kayak gitu. Jadi harus hati-hati saya ngomongnya di sini. Makasih banyak Kak Igi, Kak Aulia. Mungkin aku mau nambahin dikit ya. Ya boleh, silakan Kak Igi. Nah, di sini kita juga ada yang namanya self awareness atau self healing gitu. Jadi kita belajar kalau di Bipolar Care Indonesia itu selalu kasih masukan, kasih input tentang self healing. Jadi sebenarnya kalau self healing itu cara menolong diri sendiri gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya orang mania itu memang ada yang tidak bisa dikontrol. Aku kan belum pernah mania yang full blown mania ya, karena aku hipomania. Tapi aku tahu gitu kalau misalnya aku udah banyak ngomong, aku udah tidurnya nggak butuh tidur gitu, kayak nggak capek-capek gitu. Tapi aku belum pernah sih sampai kayak nggak bisa tidur sampai beberapa hari gitu. Itu ya tadi pentingnya journal mood, pentingnya mengenali diri sendiri, itu harus sudah mulai diterapin tuh. Jadi kalau misalnya, sebenarnya kalau kita mania misalnya ya, ambil contoh, yang sex drive-nya meningkat, misalnya gitu, jadi libidonya meningkat, kemudian melakukan promiskuitas, artinya promiskuitas itu melakukan hubungan seksual dengan sembarang orang. Nah, itu sebenarnya kalau kita lagi in a normal stage atau in the depression stage, itu kita ingat apa yang kita lakukan pada saat kita mania gitu. Jadi kita harus belajar dari situ, belajar mengontrol diri sendiri. Dari situ. Bahwa ini loh konsekuensi dari itu juga adalah ini belanja berlebihan gitu. Tapi nanti akhir-akhirnya misalnya jadi pakai kartu kredit gila-gilaan, akhirnya kita pusing bayarin kartu kreditnya. Harus kita belajar dari hal-hal yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya harusnya bisa sih, harusnya bisa. Apalagi dengan bantuan terapi ya, terapi obat, terapi psikoterapi, support system kayak gitu. Tapi walaupun jadi gini, kita tuh nggak, kalau menurut aku ya gini ya, kita kan tidak bisa mengandalkan support system, kan kita kan nggak bisa setiap detik menit orang itu bisa misalnya kita lagi relapse pas jam 1 malam, itu siapa yang mau nolongin kita gitu. Misalnya setiap orang nggak ada yang bisa dihubungin, kan harus kita gitu yang menolong diri kita sendiri gitu. Jadi kedisiplinan untuk untuk tidak melakukan hal-hal yang nanti in the future akan merugikan kita, itu sebenarnya harus dilatih gitu. Misalnya kita lagi depresi aja, kita kalau depresi itu cenderung untuk ngorek-ngorek apa yang nanti bisa bikin sedih, bisa bikin tambah kita depresi, jatuh, nyungsep dan sebagainya. Tapi kan kita sudah melawan dengan sekuat tenaga, gimana caranya. Tapi kalau menurut aku depresi itu bukan cuman, maksudnya aku nggak tapi beneran deh, kita bergerak aja deh, bergerak, jalan di ruangan aja atau jalan-jalan ke depan ke rumah, itu nanti mood kita jadi beda, beneran. Itu bisa dicoba banget. Kalau misalnya kita lagi tiduran nih, lying down aja, terus kita depresi, terus kita mikirnya jadi macam-macam, ada sebagainya, akhirnya yang sedih-sedih kita ungkit-ungkit lagi masa lalu, mendingan kita gerak aja, ngapain kek, entah itu cuci piring lah, entah itu apa itu, memang susah banget karena orang depresi itu katanya kalau yang parah banget itu sampai ngangkat sendok aja nggak bisa, ganti bajunya di tempat tidur aja nggak bisa. Tapi kayak kalau kita latih otak kita untuk lepas dari, masa iya kita mau di dark place terus sih. Kita kan juga pengen produktif, pengen karena nggak enak kan di depresi itu nggak enak, jadi kita harus menyelesaikannya gitu. Kalau bisa depresi itu 10 menit aja bisa ya, tapi kalau bisa harus sehari pun itu misalnya kayak gini, oke, saya depresi,
tentuin kalau misalnya 10 menit, berapa? 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari. Oke, yang penting kamu ada limitnya. Dan setelah itu bangkit. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi self healing itu juga perlu, atau self terapi itu perlu banget. Jadi kan kita tidak bisa rely orang lain, kita cuma bisa rely diri sendiri kalau menurut aku ya. Tapi kan maksudnya sekarang kan, apalagi sekarang udah banyak banget hotline untuk tempat bicara dan sebagainya. Tapi kan itu juga ada waktunya gitu. Kita juga harus menghormati privasi orang. Kita nggak bisa gangguin orang di jam 1 malam, jam 2 malam. Kan kayak gitu kan nggak bisa gitu. Jadi harus ada ini dulu, bekal terapinya gitu. Dan biasanya benar, ini nanti mohon dikoreksi ya sama Mbak Aulia, itu biasanya kalau dalam sesi terapi oleh psikolog itu pasti diajarin namanya self healing, benar nggak sih Mbak Aulia? Oke. Ya benar kan? Hilang ya. Iya benar, biasanya diajarin self healing, terus biasanya dicari dulu kenapa, terus di counseling dan sebagainya gitu. Terus nanti buat relax, misalnya ada BT-nya udah, atau CBT-nya udah, atau MBCT-nya udah, baru nanti diajarin self healing buat ability biar nggak relapse lagi gitu ke depannya. Ya. Gitu. Setuju nggak kalau self healing itu penting juga? Setuju, Mbak. Ya. Emang harus ada self healing. Oh. Semoga terjawab ya Mbak Priyanka. Ini masih ada please satu penanya terakhir aja katanya dari Mbak Rina, ada di chat Kak Igi. Kak Igi dan Aul katanya. Nah. Jenis psikoterapi apa gitu ya? Untuk ODB nih Kak katanya. Dari Kak Igi dulu mungkin. Oh, kalau untuk psikoterapi, kalau aku sih memang terapi bicara aja ya. Jadi kalau kan aku kan psikiater ya, aku jadi belum dulu aku ke psikolog pernah sekali, terus udah gitu aku psikoterapi sama dokter aja. Jadi terapinya memang benar-benar bicara gitu. Jadi dipantau setiap aku datang sesinya, aku harus pergi konseling, aku bisa ditanya gimana sebulan terakhir gimana. Itu kita lebih baik jujur gitu loh, ngomong apa adanya, apa yang kita rasakan, apa yang kita ini. Jadi dokter itu mengerti untuk treatment apa gitu, treatment yang apakah treatment yang perlu ditingkatkan atau malah perlu diturunkan. Oh malah ini kemajuan bagus kayak gitu sih. Nah kalau psikoterapi itu kan sebenarnya banyak banget tuh kalau dalam ilmu psikologi ya, ada CBT, ada DA, setahu aku itu sih. Terus ada lagi mungkin yang lebih baru-baru lagi ilmunya gitu. Mungkin Kak Auli yang bisa jelasin deh kalau yang namanya psikoterapi. Mbak Igi. Kalau dari dokter sih sebenarnya ada juga yang sudah mulai mengajarkan CBT dan sebagainya. Tapi biasanya dokter itu kan lebih karena mereka memang mempunyai wewenang untuk memberikan obat, jadi mereka lebih konsentrasinya lebih ke farmakoterapi atau terapi obat. Tapi ada juga psikolog yang mulai mengajarkan untuk CBT, untuk BA, behavior activation kayak gitu-gitu. Ada juga, tapi jarang banget sih. Apalagi dengan BPJS ya. Kalau BPJS itu biasanya kan sehari berapa tuh? Aku nggak tahu deh. Aku nggak pakai BPJS soalnya. Jadi aku nggak tahu tuh sehari berapa. Kan mereka repot juga ya kalau misalnya harus bicara sama satu pasien itu 1 jam gitu kan, nggak mungkin. Kalau aku kan bisa sampai 2 jam, 3 jam terserah deh. Terus, maksudnya kadang-kadang kita ngobrol nggak dibatasin karena biasanya psikiater aku tuh membatasi cuma 4 atau 3 pasien setiap dia praktek. Jadi pasien diberi keleluasaan untuk melakukan psikoterapi. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya di BPJS nih. Kalau untuk psikiater ya. Tapi kalau untuk psikolog kan harusnya memang sudah terprogram tuh ya. Biasanya kalau psikolog pergi ke psikolog, setahu aku nanti itu ada beberapa sesi. Pertama dipetakan dulu masalahnya kayak gitu. Nanti apa terapi-terapi apa yang cocok.
cocok. Kemudian jadi kalau dibuka tuh biasanya kalau pertama kita di mapping masalah kita tuh biasanya kan terbuka semua tuh masalah. Wah, ada masa lalu. Nah itu biasanya kan kalau nggak ditutup lagi gawat itu bisa malah jadi trigger untuk kita jadi relax. Benar nggak sih? Benar nggak? Silakan Kak Aul, mungkin ada tambahan. Iya, kalau misalnya di kita banyak buat psikoterapi buat bipolar, dan itu kebutuhan klien beda-beda ya. Jadi kayak kemarin 2 tahun lalu sih ada, setahun lalu ada, beberapa hari ini juga ada. Itu ada mindfulness based cognitive terapi, MBCT ada, CBT-nya juga ada, terus behavior activation juga ada namanya, terus juga behavior terapi perilaku juga ada, dia kenapa nih gitu, terus mindfulness doang juga bisa kayak gitu, ada macam-macam lah terapinya tergantung kebutuhan klien biasanya. Jadi penyebabnya dulu, kepribadiannya tipenya apa, terus kira-kira terapi yang cocok yang sesuai sama kepribadiannya, terus relapse-nya polanya kayak gimana, itu baru bisa ditentuin terapinya kayak gimana. Gitu. Oke, sip. Semoga terjawab ya Karina untuk pertanyaannya dari Kak Igi dengan Kak Aul. Nggak kerasa ternyata kita sudah lebih dari 1,5 jam nih. Seru banget ngobrolin tentang yang namanya peer support group, gimana terbentuknya Bipolar Care Indonesia, bipolar. Nggak apa-apa Kak, ini seru banget, terutama buat aku yang masih awam tentang bipolar ini sendiri. Tadi sebelumnya juga sudah di-share materi-materi dari Kak Igi, beberapa ada tentang Bipolar Care Indonesia di era digital, ada tentang farmakologi, dan satu lagi itu tuh tentang yayasan. Nah, sebelum kita tutup sesi webinar kali ini, mungkin ada statement terakhir dari Kak Igi. Oke, statement terakhirnya untuk kamu yang didiagnosa bipolar disorder, aku berharap kalian tuh tidak menganggap bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Jangan rendah diri, karena kamu bisa terus mengejar mimpi-mimpi kamu. Aku salut banget sama kalian berani untuk pergi ke pergi ke psikiater, ke profesional untuk mendapatkan diagnosa. So, kamu tahu apa yang terjadi sama diri kamu gitu. Karena aku pernah suffering bertahun-tahun nggak ngerti kenapa moodku kok seperti ini, kayak roller coaster. Tapi aku nggak ngerti aku tuh kenapa. Ketika aku mendapatkan diagnosa, akhirnya aku bisa menentukan terapi yang tepat untuk aku bisa menentukan langkah-langkah ke depannya, menciptakan support system yang baik, pola hidupnya diganti menjadi pola hidup sehat, well-being-nya tetap dijaga, makanannya dijaga, dan sebagainya. Itu membantu banget untuk aku berasa lebih produktif, kayak gitu. Kemudian untuk mereka yang memang diberi ketangguhan mental yang lebih bagus, tolong jangan menstigma lah, minimal kalau misalnya kalian nggak bisa mensupport, kalian nggak bisa mengerti, minimal jangan menstigma orang tuh bahwa depresi itu belum tentu loh semua orang depresi itu attention seeker, karena depresi klinis itu memang benar ada, bipolar itu memang benar ada, dan itu bukan main-main, bukan self diagnose ya. Ini dokter itu menentukan diagnosa, menegakkan diagnosa itu tidak semudah itu. Baik dokter maupun psikolog ya, itu tidak semudah itu. Perlu interview, bahkan kalau psikolog itu ada tes tertulisnya gitu loh. Jadi jangan kalian tuh self diagnose, tiba-tiba datang ke psikolog, psikiater, oh kayaknya saya bipolar because of di internet aku punya simptom-simptom ini. Semua orang punya gitu loh. Semua orang punya dalam kadarnya masing-masing, karena kan semua orang memang punya dua kutub emosi ini gitu. Tapi kan yang namanya bipolar itu kan memang yang ekstrim dan sampai mengganggu dan sampai membuat orang yang memilikinya itu suffering gitu, tersiksa dengan ini, tidak bisa produktif dan sebagainya. Itu yang dinamakan bipolar. Jadi jangan menganggap bahwa bipolar itu sesuatu yang keren, sesuatu yang bisa dijadiin bahan bercandaan, kayak gitu-gitu. No.
ini kasihan orang-orang yang bipolar beneran loh. Orang-orang yang bener-bener setiap hari harus fighting themselves. Kayak aku setiap hari harus melawan diri aku sendiri supaya aku bisa bangun dari tempat tidur, supaya aku bisa produktif, pergi kerja dan sebagainya. Dan itu benar-benar gitu loh. Kalau misalnya aku mengada-ngada, kok aku bisa dari kecil aku bisa mengalami anxiety gitu, anxiety yang tanpa sebab gitu. Jadi sebenarnya bukan mengada-ngada misalnya karena apa namanya butuh perhatian lah, atau misalnya pengen apa namanya ya supaya ya biasanya attention seeker butuh perhatian gitu. Karena setiap orang sekarang butuh perhatian lah, apalagi di zaman sosial media ini gitu. Jadi kalau menurut aku buat orang bipolarnya tetap semangat, untuk orang yang support systemnya atau caregivernya atau orang yang sama sekali tidak mengerti tentang bipolar, coba dong punya empati untuk tidak menstigma. Gitu aja sih pesan dari aku. Oke, terima kasih Kak Igi buat teman-teman yang didiagnosis sama psikolog atau psikiaternya, tetap semangat, cari support system yang bagus, kemudian tetap menjaga supaya kita positive thinking ya Kak ya, bahwa sebetulnya kalian tuh nggak sendirian gitu, bahwa jadi mengidap bipolar ini bukan jadi titik akhir hidup kalian, tapi memacu diri kalian supaya bisa jauh lebih baik ke depan dan bisa mengedukasi orang-orang sekitar bahwa bipolar itu ya nggak apa-apa, semua orang juga punya simptom yang sama, cuman kebetulan ini dia memiliki simptom yang jauh lebih ekstrim dari yang lainnya. Terima kasih Kak Igi untuk waktunya, Mbak Aulia juga, Kak Priyanka, Kak Aprilia, Karina sama Kak Karina, sama Mbak Fatima. Sebelum kita akhir sesi ini, boleh dinyalakan dulu videonya, kita mau sesi foto dulu seperti biasa. Yuk. Mbak Aul, Mbak Priyanka, Mbak Aprilia, Mbak Rina, boleh dinyalakan dulu, mau kita screenshot. Oke, untuk foto sesi bersama. Mbak Priyanka boleh di-share videonya dulu, Karina sama Kak Karina. Ini cuman bedanya Kak doang. Karina sama Kak Karina. Ayo, Kak Priyanka, Karina sama Kak Karina. Oke, sepertinya malu-malu nih Kak ya. Jadi kita mulai ya, siap-siap ya semuanya. 1, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, dengan berakhirnya, maaf Kak, kameranya ternyata lagi bermasalah. Oke, oh ini udah ada nih Kak Karina. Sekali lagi ya. Ini udah lengkap semua nih Kak Igi fansnya. Asik. Siap ya. Nah, siap ya, Karina sama Kak Karina. Ini adik kakak bukan? Siap ya. Siap ya, kita mulai ya. 1, 2, Ya, okay. 1, 2, 3. Sekali lagi, berikan senyum terbaiknya. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali untuk sesi malam ini. Teman-teman semua, kakak-kakak semua, untuk sharing sessionnya, untuk insight yang bisa kita dapat pada malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman butuh peer support group, silakan bisa follow Bipolar Care Indonesia. Kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa DM ke Bipolar Care Indonesia, atau misalnya nanti di sana bisa kenalan ya Kak ya, karena Bipolar Care Indonesia itu banyak di wilayah-wilayah ya Mbak. Kalau nggak salah tuh ada di mana juga? Tangerang, Bandung, Tangerang. Nah, silakan dipilih sesuai dengan kondisi sesuai dengan tempatnya teman-teman semua di mana. Terima kasih untuk malam hari ini, kita akhiri untuk sesi untuk sesi webinar malam hari ini. Selamat malam. Nanti untuk fotonya akan di-share di grup ya untuk yang peserta. Nanti untuk Kak Igi akan sama saya bakalan di-share ceritanya gitu. Oke, terima kasih, selamat malam semuanya.